Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Ketika hati masih percaya, tapi mulut sudah keluh. Di antara banyak ujian yang Allah titipkan kepada manusia, ada satu ujian yang paling sunyi. Ketika hati masih penuh iman, masih yakin, masih menggenggam harapan, tetapi mulut sudah tidak mampu berkata apa-apa lagi. Ada luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata, ada sesak yang terlalu berat untuk dituangkan dalam kalimat. Saat itulah manusia belajar bahwa keimanan bukan selalu tampak lewat suara, tetapi justru lewat diam yang penuh pergulatan. Tidak sedikit dari kita yang pernah merasakan titik ini. Titik di mana doa terasa berat keluar dari bibir, bukan karena kita tidak ingin mendekat kepada Allah, tetapi karena hati sedang dipenuhi beban yang membuat tubuh gemetar. Kita ingin bersujud, tapi kaki melemah. Kita ingin menangis, tapi air mata tak mau jatuh. Kita ingin berbicara kepada Allah, namun suara seolah tertahan di dalam dada. Di momen seperti itu, banyak orang salah paham terhadap dirinya sendiri. Mereka mengira ini adalah tanda lemahnya iman, padahal boleh jadi inilah tanda bahwa hati sedang diproses oleh Allah untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Ada fase ketika Allah membungkam suara agar hati belajar berbicara, karena hati yang berbicara jauh lebih jujur daripada lidah yang sering berbohong. Allah tidak pernah menilai hambanya dari betapa fasih mereka berbicara, atau seberapa indah mereka mengungkapkan perasaan dalam doa. Kadang justru doa terbaik adalah ketika kita hanya mampu berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau tahu segalanya." Itu sudah cukup, karena sebelum kata terucap, Allah telah lebih dulu mengetahui beban yang menggunung dalam jiwa. Ketika hati masih percaya tapi mulut sudah keluh, sebenarnya kita sedang berada di ruang khusus yang hanya Allah dan diri kita yang tahu. Ruang yang Allah ciptakan untuk memurnikan iman kita. Ruang yang seringkali berupa kesunyian, kekecewaan, atau kemunduran hidup yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Dan di dalam ruang itu, Allah sedang menata hati kita agar mampu berdiri lebih kokoh. Banyak orang tidak menyadari bahwa diamnya seorang hamba justru bisa menjadi bentuk ibadah. Karena diam bukan berarti putus asa, tapi bisa berarti sedang mengumpulkan kekuatan. Diam bukan berarti tidak yakin, tetapi sedang menata iman. Diam bukan berarti menjauh, tetapi sedang mencari cara terbaik agar bisa kembali mendekat tanpa kepalsuan. Setiap manusia memiliki titik hancur dan titik bangkitnya, dan seringkali sebelum Allah mengangkat seorang hamba ke tempat yang lebih baik, Allah mengetuk terlebih dahulu dinding hatinya dengan ujian yang membuatnya tidak sanggup berkata apapun, agar ia kembali kepada Allah bukan dengan kesibukan lisannya, tetapi dengan kejujuran hati yang sepenuhnya berserah. Mulut yang keluh bukan akhir dari segalanya, justru terkadang itu adalah permulaan. Permulaan sebuah perjalanan baru di mana Allah mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dengan kata-kata, bahwa kasih sayang Allah bisa hadir dalam bentuk bisikan yang hanya hati yang peka yang dapat mendengarnya. Dan bisikan itu berkata, "Aku di sini, aku selalu mendengarmu." Dan mungkin di fase itu Allah sedang mengajarkan kita tentang makna percaya tanpa syarat. Percaya meski tidak ada yang bisa dijelaskan. Percaya meski dunia tidak memahami. Percaya meski mulut tak mampu lagi berkata-kata. Karena percaya sejati lahir dari hati yang remuk, bukan dari lidah yang fasih. Maka melalui video dan narasi ini, mari kita telusuri perjalanan hati yang sedang diuji dalam diam. Kita akan menyelami rasa sakit yang tidak terkatakan, harapan yang masih bertahan meski suara telah terbungkam, dan iman yang masih bergetar meski tubuh tak lagi kuat. Semoga setiap kata yang Anda dengar hari ini menjadi penyembuh, penenang, dan penguat untuk Anda yang sedang berjuang dalam sunyi.
Ketika keyakinan tinggal di dalam, tapi lisan tak mampu mengungkapkan. Ada masa ketika seorang hamba masih sangat percaya kepada Allah, namun lisannya seperti terkunci. Bukan karena dia tidak ingin menyebut namanya, bukan karena ia berhenti berharap, tapi karena lelah yang menumpuk membuat kata-kata terasa berat keluar. Dalam diamnya, hatinya tetap memanggil, tetap bergetar, tetap menaruh seluruh harapan pada Rabb yang tidak pernah tidur. Hanya saja, ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Karena semua doa rasanya sudah pernah ia panjatkan. Semua pinta seolah sudah ia ulang berkali-kali. Banyak orang yang tidak memahami kondisi ini. Mereka mengira ketika seseorang diam, ia sedang menjauh dari Tuhannya. Padahal justru dalam diam itu ada pertarungan batin yang hebat, ada keinginan yang tidak pernah padam untuk kembali pulang kepada Allah. Diam bukan berarti hampa, justru kadang diam adalah puncak dari pergolakan batin yang semakin dalam. Seorang hamba bisa begitu hancur, sampai mulutnya tidak mampu lagi membentuk doa. Namun Allah mengerti bahasa getarannya, bahasa sesaknya, bahasa detak jantung yang penuh keresahan, karena tak ada satupun di dunia ini yang mampu memahami seorang hamba sedalam pemahaman Allah kepadanya. Tidak perlu kalimat panjang, tidak perlu rangkaian kata indah, cukup nafas yang terembus saja bisa menjadi doa. Dan sungguh, ada kalanya Allah sengaja membiarkan kita kehilangan kata-kata, agar kita belajar bahwa kekuatan doa bukan terletak pada fasihnya lisan, tetapi pada tulusnya hati. Lisan bisa berbohong, tapi hati tidak. Kata-kata bisa dibuat-buat, tetapi perasaan tidak bisa berdusta. Allah melihat yang paling dalam, bukan yang paling terdengar. Ketika mulut keluh, hati justru sedang bekerja lebih keras, bahwa keyakinan itu masih hidup, bahwa iman itu belum padam, meski nyalanya redup karena terpaan ujian yang bertubi-tubi. Kita mungkin tidak bersuara, tapi hati masih sujud, hati masih mengakui bahwa Allah satu-satunya tempat pulang. Banyak hamba yang merasa malu ketika tidak bisa berdoa seperti dulu. Mereka merasa seolah hubungannya dengan Allah melemah. Padahal justru ketika manusia tidak bisa berkata apapun, namun tetap meyakini Allah, itulah bentuk iman paling jujur. Karena ia tidak memerlukan syarat, tidak memerlukan kata indah, hanya rasa yang bersandar. Allah tidak meminta kita kuat sepanjang waktu, tidak meminta kita untuk selalu tersenyum, selalu tangguh, selalu mampu berbicara. Ada saat-saat ketika Allah hanya ingin kita datang apa adanya, dengan seluruh kelemahan yang kita miliki. Karena Allah lebih dekat kepada hamba yang patah dibandingkan hamba yang merasa dirinya kuat. Diamnya seorang hamba bukan berarti ia berhenti mencintai Allah. Justru di saat itulah cintanya sedang diuji. Apakah ia berhenti ketika tak mampu bicara atau tetap bertahan walau hanya dengan detak yang gemetar, dan Allah mencatat setiap gemetar itu sebagai ibadah. Maka apabila hari ini kamu diam, tidak mampu berdoa panjang, tidak mampu mengungkapkan isi hatimu, ketahuilah bahwa Allah tetap mendengarmu. Karena Allah mendengar bahkan sebelum kata-kata itu terwujud. Allah melihat setiap yang ingin kamu ucapkan, namun gagal keluar. Segmen ini menjadi pengantar bahwa diamnya lisan bukan akhir dari hubungan dengan Allah. Justru itu awal dari kedalaman baru, perjalanan baru, keikhlasan baru. Sebab bukan hanya doa yang terucap yang sampai kepada Allah, tetapi seluruh perasaan yang tidak sanggup terucap pun, Allah menerimanya sebagai pengakuan iman. Saat luka membuat kata-kata tak lagi mudah keluar. Ketika luka terlalu dalam, doa tidak lagi mengalir semudah dulu. Ada rasa perih yang membuat bibir menutup rapat, ada getir yang terlalu berat untuk dijelaskan. Bahkan menyebut nama Allah pun terkadang terasa menyesakkan dada, bukan karena tidak cinta, tapi karena rasa bersalah dan lelah berkumpul menjadi satu. Allah tahu tidak ada manusia yang sengaja diam di hadapannya. Tidak ada hamba yang ingin menjauh darinya. Yang ada hanyalah hati yang terlalu rapuh hingga setiap kata terasa seperti beban tambahan yang sulit dipikul.
Kadang kita hanya ingin menangis, bukan berbicara. Kadang hanya ingin bersandar, bukan menjelaskan. Dalam kondisi seperti ini, seorang hamba sering kali merasa tidak layak. Ia menyangka Allah kecewa karena ia jarang berbicara. Padahal Allah lebih paham sebab diamnya daripada dirimu sendiri. Allah tahu luka mana yang membuatmu runtuh, peristiwa apa yang membuatmu kehilangan suara. Allah tahu malam-malam ketika kamu memeluk dirimu sendiri, karena tidak tahu harus berpegang pada apa lagi. Allah tahu pagi ketika kamu bangun dengan hati yang berat, mencoba mencari alasan untuk tetap berjalan. Allah tahu semua itu, bahkan tanpa kamu mengatakannya. Dan sesungguhnya luka itu bukan menjauhkanmu dari Allah, tetapi sedang mengantarmu pada bentuk hubungan yang lebih dalam. Karena ketika manusia tidak bisa lagi mengandalkan kata-kata, ia mulai mengandalkan perasaan. Ketika mulut terdiam, hati yang berbicara. Ketika lisan berhenti, ruh yang melanjutkan. Setiap air mata yang jatuh mewakili kalimat panjang yang tidak sanggup kamu ucapkan. Dan sungguh, air mata yang jatuh karena Allah lebih berharga daripada doa panjang yang diucapkan tanpa rasa. Allah tidak menilai panjangnya doa, tetapi kejujuran yang mengiringinya. Jika kamu merasa hancur hingga tidak tahu harus berkata apa, ketahuilah bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah dekat dengan orang-orang yang hatinya hancur karenanya. Maka luka yang membuatmu diam ini bukanlah penghalang, melainkan pintu kedekatan baru. Kamu mungkin tidak bisa berbicara, tetapi Allah tidak pernah butuh kata-kata untuk memahami hambanya. Allah cukup melihat bagaimana kamu tetap bertahan meskipun gelap, bagaimana kamu tetap percaya meskipun sakit, bagaimana kamu tetap memanggilnya meskipun hanya di dalam batin. Tidak apa-apa jika hari ini kamu masih diam. Tidak apa-apa jika kamu belum siap berbicara. Allah bukan manusia yang menuntut penjelasan panjang. Allah adalah Rabb yang menciptakan hatimu, dan Ia memahami bahasa hati lebih dari siapapun. Maka tenanglah, diammu bukan tanda jauh, diammu tanda sedang belajar menerima, tanda sedang sembuh, tanda sedang memeluk rasa terlukamu sebelum menyerahkannya lagi kepada Allah, dan Allah sedang menunggu saat kamu kuat kembali untuk bersuara. Ketika doa tidak lagi fasih, tapi rindu kepada Allah tidak pernah pudar. Ada masa ketika doa yang dulu mengalir deras kini berubah menjadi hembusan lirih. Dulu kau mudah mengucapkan segala pinta, tetapi kini setiap kata seolah tersangkut di tenggorokan. Bukan karena kau tidak ingin berdoa, tetapi karena rasa rindu kepada Allah terlalu penuh, terlalu pekat, hingga tidak ada satu pun kalimat yang mampu menggambarkannya. Rindu itu membuatmu terdiam, tetapi diam yang terasa hangat, karena di dalamnya tersimpan cinta yang sangat dalam. Ketika seorang hamba merindukan Tuhannya, ia tidak selalu mengekspresikannya dengan kalimat. Ada hamba yang hanya bisa memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam sambil membiarkan hatinya bergetar memanggil nama Allah. Dan getaran itu, biarpun kecil, sudah cukup bagi Allah untuk memahami betapa besar rindu itu. Seseorang bisa kehilangan kata-kata, tapi tidak pernah kehilangan iman jika hatinya masih bergantung. Bahkan ketika ia tidak mampu lagi menengadahkan dua tangan dengan utuh, Allah tetap melihat kehendak yang mengiringi gerakan samar itu. Tidak ada usaha yang sia-sia dalam pandangan Allah, bahkan jika usahanya hanyalah berusaha tidak jatuh. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa Allah mengetahui suara hati hambanya yang paling sunyi. Maka, jika hari ini hatimu hanya mampu berbisik begitu pelan, yakinlah bahwa Allah sudah mendengar bisikan itu, bahkan sebelum ia muncul. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Tidaklah mungkin ia tidak mendengar sesuatu yang kamu rasakan. Ketika rindu kepada Allah menjadi begitu dalam, seorang hamba bahkan tidak membutuhkan kata untuk mengungkapkannya. Ia cukup duduk, diam, dan merasakan bahwa ada hubungan yang tidak pernah terputus, meski lisan tak bergerak. Hubungan itu seperti aliran air yang tetap mengalir meski mata airnya tertutup oleh batu. Air tetap mencari jalannya. Di saat seperti ini kamu mungkin merasa tidak pantas.
Kamu merasa doamu tidak sempurna, tidak panjang, tidak indah. Tetapi ketahuilah, doa bukanlah tentang keindahan kata-kata. Doa adalah tentang siapa yang kamu tuju. Dan selama kamu menunjukkan hatimu kepada Allah, doa itu sudah diterima sebelum selesai diucapkan. Kadang kita lupa bahwa Allah tidak pernah menuntut manusia fasih dalam berdoa. Allah hanya ingin mereka kembali, entah dengan ucapan lengkap, terpotong-potong, atau bahkan tanpa kata-kata sama sekali. Yang penting adalah arah hatinya, dan arah hatimu masih menuju Allah, itu cukup. Maka jika hari ini mulutmu keluh, tetapi rindu kepada Allah masih hangat di dalam dada, itu bukan tanda kau menjauh. Itu tanda kau sedang merindukan Allah dalam bentuk yang paling jujur. Bentuk yang tidak dibungkus kata, tetapi dibungkus perasaan. Allah mencintai hamba yang datang kepadanya dengan hati yang rindu. Dan rindu yang tidak bisa diucapkan adalah rindu yang paling tulus, karena ia lahir dari tempat yang paling dalam, tempat yang tidak diketahui manusia lain selain Allah. Maka biarkan rindu itu menjadi doa, biarkan diam itu menjadi ibadah, biarkan Allah membaca hatimu seperti ia membaca kitab yang terbuka. Karena tidak ada satupun kerinduanmu yang luput dari pandangannya, meski tidak terucap sekalipun. Ketika dunia terasa berat dan hati kehilangan arah, ada hari-hari ketika dunia terasa begitu berat hingga kamu kehilangan arah. Kamu bangun dari tidur dengan dada yang sesak, dan malam hari menjelang tidur pun kamu merasa tidak lebih baik. Dalam keadaan seperti ini, berbicara kepada siapapun terasa sulit, bahkan kepada Allah. Namun iman yang masih tersisa membuatmu tetap ingin kembali kepadanya, meski dengan langkah yang pelan dan berat. Ketika hati kehilangan arah, biasanya bukan karena ia tidak lagi mengenal Allah. Justru sebaliknya, ia masih mengenal Allah, tetapi terlalu lelah untuk melangkah. Seperti seorang musafir yang yakin akan arah matahari, namun kakinya sudah terlalu sakit untuk meneruskan perjalanan. Dalam keadaan tersesat ini, manusia sering menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa bodoh, merasa jauh, merasa buruk. Namun Allah tidak melihatmu seburuk itu. Allah melihatmu sebagai hamba yang sedang mencoba bertahan, dan bertahan sendiri adalah bentuk ibadah yang jarang disadari. Ketika kamu tidak tahu harus berdoa apa, itu bukan berarti hubunganmu dengan Allah hancur. Itu hanya berarti kamu sedang melalui fase berat yang membuatmu tidak bisa merangkai kalimat. Bahkan terkadang hamba yang kehilangan arah adalah hamba yang tengah disiapkan untuk menerima cahaya baru. Allah tidak pernah membiarkan seorang hamba tersesat tanpa maksud. Tersesat kadang adalah jalan untuk menemukan hal yang lebih besar. Tersesat kadang adalah cara Allah menuntun kita untuk melihat sesuatu yang sebelumnya tak terlihat. Dan ketika hatimu terasa gelap, itu bukan akhir. Itu tanda cahaya sedang dipersiapkan. Kelelahan yang membuatmu diam bukanlah dosa. Kelelahan itu adalah bukti bahwa kamu telah berjuang terlalu lama. Dan Allah tidak mencela hamba yang lelah. Allah memeluknya. Karena tidak ada satupun langkahmu yang sia-sia, meskipun langkah itu goyah atau bahkan terhenti. Hati yang kehilangan arah seringkali hanya ingin satu hal, ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa datang dari Allah. Maka meskipun mulutmu tidak mampu berbicara, hatimu tetap memanggil ketenangan itu. Dan panggilan itu sudah cukup untuk membuka pintu rahmat. Allah melihatmu ketika kamu duduk diam sambil memandang kosong ke depan. Allah melihat bagaimana kamu mencoba menenangkan jiwamu meski sulit. Dan Allah mengerti semuanya, karena Allah lebih dekat dari siapapun yang kamu ceritakan. Jangan takut ketika kamu merasa tersesat. Selama hatimu masih ingin Allah, kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Kamu hanya sedang berada dalam fase pencarian yang lebih dalam dari sebelumnya. Dan ketika tiba waktunya, Allah akan membawamu kembali kepada cahaya dengan cara yang lembut, dengan cara yang tidak kamu duga, dengan cara yang membuatmu berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau selalu di sini, menungguku pulang."
Ketika air mata menjadi bahasa paling jujur dalam berdoa, ada waktu-waktu ketika manusia tidak lagi berdoa dengan kata, tetapi dengan air mata. Air mata yang jatuh perlahan, kadang tanpa suara, tetapi membawa beban yang tidak pernah bisa dijelaskan lewat kalimat. Air mata seperti ini adalah doa paling jujur, karena ia lahir dari tempat terdalam yang tidak pernah tersentuh kepalsuan. Air mata adalah bahasa yang Allah pahami. Sesungguhnya Rasulullah bersabda bahwa Allah mencintai hamba yang menangis karena takut dan rindu kepadanya. Tangisanmu bukan tanda kelemahan. Tangisanmu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa kamu masih sensitif terhadap kebaikan, terhadap dosa, terhadap harapan. Ketika air mata jatuh saat kamu mencoba berdoa tapi gagal mengucapkan satu kata pun, ketahuilah bahwa Allah menghitung setiap tetes itu sebagai pahala. Karena air mata bukan sekadar cairan, ia adalah kumpulan rasa lelah, kecewa, hancur, dan harapan yang tidak mampu dijelaskan. Air mata yang jatuh dalam kesunyian malam adalah saksi hubungan paling rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Tidak ada manusia yang tahu apa yang kamu rasakan, tidak ada yang melihat pergulatan batinmu, tetapi Allah melihat semuanya dengan detail yang tak terhingga. Ketika kamu menangis karena hidup terasa berat, itu berarti hatimu masih memohon pertolongan Allah. Ketika kamu menangis karena merasa jauh, itu berarti hatimu masih ingin dekat. Ketika kamu menangis karena takut dosa, itu berarti hatimu masih ingin kembali suci. Dan semua itu adalah bentuk doa yang sangat berharga. Seringkali kita merasa air mata adalah tanda kelemahan, tapi sesungguhnya air mata adalah kekuatan, karena tidak semua orang mampu menangis di hadapan Allah. Ada yang hatinya sudah begitu keras hingga tidak mampu lagi mengeluarkan air mata meski menghadapi dosa yang besar. Tetes air matamu yang jatuh diam-diam adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak pernah sia-sia. Allah mencintai ketulusan hamba-Nya, dan tidak ada yang lebih tulus daripada tangis yang lahir karena Allah. Tangis seperti ini menghapus dosa, mengangkat derajat, dan mendekatkan hati kepada Allah. Mungkin kamu merasa malu karena terlalu sering menangis. Namun ketahuilah, air mata yang jatuh di hadapan Allah adalah tanda bahwa kamu sedang dibersihkan. Seperti air yang membasuh kotoran, air mata membersihkan jiwa dari debu yang menempel akibat kehidupan dunia. Maka jangan menahan tangismu ketika hati sudah terlalu penuh. Biarkan ia keluar. Biarkan ia menjadi penghubung antara kamu dan Allah. Biarkan ia menjadi doa yang sempurna walau tidak bersuara. Dan percayalah, tidak ada satupun air mata yang terjatuh sia-sia. Setiap tetes yang jatuh untuk Allah akan kembali padamu dalam bentuk ketenangan yang akan Allah titipkan di waktu yang paling tepat. Ketika iman masih ada, tapi energi untuk beribadah melemah. Ada saat ketika iman masih kuat, tetapi tenaga untuk beribadah melemah. Kamu masih ingin salat dengan khusyuk, ingin membaca Al-Quran dengan tenang, ingin berzikir panjang, tetapi tubuhmu seolah menolak, bukan karena kamu malas, bukan karena kamu tidak lagi cinta ibadah, tetapi karena hati dan tubuhmu sedang kelelahan secara bersamaan. Keadaan ini sering disalahpahami. Manusia bisa salah membaca dirinya sendiri, mengira bahwa ia sedang futur atau jauh dari Allah. Padahal yang melemah bukan imanmu, tetapi energimu. Hati masih percaya, tetapi tubuh sedang butuh istirahat, dan Allah tidak membebanimu di luar kemampuanmu. Ada masa dalam hidup ketika seseorang ingin sekali memperbaiki diri, tetapi tidak sanggup melakukan semuanya sekaligus. Ia ingin bangun malam, tetapi tubuhnya terlalu letih. Ia ingin memperpanjang sujud, tetapi dadanya masih sesak. Ia ingin membaca Quran, tetapi pikirannya terlalu gaduh untuk memahami ayat. Dan Allah tidak mencela itu. Allah tidak marah ketika seorang hamba ingin beribadah, tetapi tidak mampu. Karena nilai ibadah bukan hanya pada gerakan dan suara, nilai ibadah ada pada niat, pada usaha, pada ketulusan.
Allah mengerti hamba yang sedang berjuang jauh lebih daripada manusia lain. Justru di masa seperti inilah kamu sedang diuji. Apakah kamu tetap menjaga hatimu walau tubuhmu jatuh? Apakah kamu tetap percaya walau langkahmu tertatih? Dan selama hatimu masih ingin Allah, maka kamu sedang lulus ujian itu. Tidak ada manusia yang kuat sepanjang waktu. Bahkan hati yang paling taat sekalipun pernah merasa lelah. Namun Allah mencintai hamba yang tetap kembali kepadanya walau dalam keadaan paling redup. Redup itu bukan akhir. Redup hanya jeda sebelum iman kembali menyala. Ketika energimu melemah, cukup lakukan ibadah yang kamu mampu. Tidak perlu memaksa diri hingga membuatmu semakin patah. Allah tidak menginginkan kamu hancur. Allah ingin kamu pulih. Allah ingin kamu kembali perlahan, bukan dengan beban yang berat. Mungkin sekarang kamu hanya mampu berzikir dalam hati. Itu sudah cukup. Mungkin kamu hanya mampu membaca satu ayat. Itu sudah cukup. Mungkin salatmu tidak sepanjang dulu. Itu pun cukup. Karena Allah menghargai sekecil apapun usaha hambanya ketika mereka sedang berjuang. Ketika tubuh melemah tetapi iman tetap hidup, itu tanda bahwa Allah masih memegangmu. Allah tidak membiarkanmu jatuh sendirian. Allah menjaga hatimu walau ibadahmu menurun, dan itu adalah bentuk perlindungan yang tidak selalu tampak. Maka jangan merasa bersalah jika saat ini kamu masih lemah. Yang penting, kamu tidak berhenti berharap kepada Allah. Dan ketika waktunya tiba, Allah sendiri yang akan memulihkan energimu dan mengembalikan semangat ibadahmu dengan cara yang lembut dan indah. Ketika kamu merasa tidak pantas, tapi Allah tidak pernah menolakmu. Ada masa ketika seseorang merasa sangat tidak pantas mendekat kepada Allah. Ia merasa terlalu kotor, terlalu banyak salah, terlalu jauh. Ia merasa wajahnya tidak layak dihadapkan kepada langit, dan akibat perasaan itu, ia menjadi diam. Lisannya tidak sanggup memanggil nama Allah karena ia merasa tidak layak disebut sebagai hamba. Perasaan ini sering muncul setelah seseorang melalui banyak kegagalan atau setelah ia melanggar batas yang ia tetapkan sendiri. Ia tidak merasa bangga terhadap dirinya. Ia merasa tidak punya alasan untuk kembali kepada Allah kecuali rasa malu. Dan rasa malu itu membuat kalimat "Ya Allah" terasa berat. Namun ketahuilah, perasaan tidak pantas itu sendiri sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena orang yang benar-benar jauh dari Allah tidak akan merasa bersalah, tidak akan merasa malu, tidak akan merasa hancur. Orang yang merasa tidak pantas, itulah yang justru sedang dipanggil oleh Allah untuk kembali. Allah tidak menolak hamba yang kembali dalam keadaan paling buruk sekalipun. Jika Allah menerima taubat seorang pembunuh 100 jiwa, bagaimana mungkin Allah tidak menerima dirimu yang hanya membawa penyesalan dan air mata? Allah lebih sayang daripada yang kamu kira. Rasa tidak pantas itu bukan tanda kau harus menjauh. Itu adalah tanda kamu harus mendekat, karena Allah sedang mengajarimu rendah hati. Allah sedang mengajarimu bahwa tidak ada tempat kembali selain kepadanya. Dan Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan hati yang hancur. Jangan biarkan rasa tidak pantas membuatmu membungkam diri di hadapan Allah. Ketahuilah, Allah jauh lebih senang mendengar doa hamba yang penuh penyesalan dibanding doa hamba yang merasa dirinya sudah suci. Allah lebih melihat hatimu daripada kesalahanmu. Kamu mungkin merasa kotor, tetapi Allah melihatmu sebagai hamba yang sedang mencari cahaya. Kamu mungkin merasa buruk, tetapi Allah melihatmu sebagai hamba yang sedang berjuang untuk berubah. Kamu mungkin merasa rendah, tetapi Allah akan meninggikanmu jika kamu kembali. Allah lebih dekat kepada orang yang merasa tidak pantas daripada orang yang merasa sudah cukup, karena hati yang hancur lebih mudah menerima rahmat. Hati yang remuk lebih mudah dibentuk ulang, dan Allah mencintai hamba yang datang kepadanya sambil menangis dan berkata, "Ya Allah, aku hanya punya Engkau." Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni. Yang besar adalah ketika seorang hamba putus asa dan tidak mau kembali.
Selama kamu masih ingin Allah, kamu tidak pernah terlalu kotor untuk dicintainya. Maka jangan diam terlalu lama. Ucapkan meski hanya satu kata, "Ya Allah." Biarkan kata itu menjadi awal dari perjalanan pulangmu, karena Allah sudah menunggu sejak lama, bahkan ketika kamu merasa tidak pantas untuk bertemunya. Ketika Allah diam, padahal hati masih yakin. Ada masa ketika seorang hamba tetap yakin kepada Allah, tetapi merasa bahwa Allah diam. Doanya tidak kunjung terkabul. Kesulitannya tidak kunjung selesai. Jawaban tidak turun, jalan keluar tidak tampak. Dan di saat seperti itu, lisan mulai kehilangan kata-kata. Yang tersisa hanya keyakinan yang bertahan tipis, namun tidak padam. Kesenyapan Allah bukan penolakan. Kesenyapan Allah adalah ujian. Allah ingin melihat apakah hambanya tetap percaya meskipun tidak ada tanda-tanda perubahan. Karena iman sejati bukanlah tetap percaya ketika doa dikabulkan. Iman sejati adalah tetap percaya bahkan ketika tidak ada apa-apa yang terjadi. Saat Allah diam, sebenarnya Allah tidak sedang jauh. Allah justru sedang dekat, tetapi Ia ingin hatimu mencapai tingkat yakin yang lebih tinggi. Ia ingin hatimu belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada jawaban, tetapi pada kedekatan. Allah diam bukan karena Ia tidak mendengar. Allah diam karena Ia sedang menyiapkan sesuatu yang tidak kamu duga. Kadang jawaban doa adalah perubahan dalam diri sebelum perubahan dalam keadaan. Dan perubahan itu membutuhkan waktu. Ketika Allah diam, hati terasa hampa, seolah tidak ada arah. Doa terasa kosong. Tetapi anehnya, iman di dalam dada masih berkata, Allah ada. Dan itulah bukti bahwa imanmu lebih kuat daripada yang kamu duga. Hamba yang tetap percaya meski Allah diam adalah hamba yang dicintai. Karena ia tidak menyembah Allah demi jawaban, tetapi demi Allah itu sendiri. Ia tidak berdoa demi hasil, tetapi demi hubungan. Dan hubungan seperti itu adalah hubungan yang paling tinggi. Kesabaranmu ketika Allah diam dicatat sebagai ibadah. Diamnya doamu dicatat sebagai zikir. Bahkan frustasi yang kamu tahan dicatat sebagai bentuk kesungguhan. Tidak ada satupun detik yang sia-sia dalam perjalanan imanmu. Jika hari ini Allah masih diam terhadap doamu, ketahuilah bahwa Allah sedang melihat keteguhan hatimu. Kamu mungkin tidak berkata apa-apa, tetapi Allah melihat luka yang kamu sembunyikan. Allah melihat betapa kerasnya kamu berusaha untuk tidak menyerah. Doa yang belum dikabulkan bukan pertanda Allah membencimu. Itu justru pertanda Allah ingin kamu lebih dekat lagi, karena jika doa langsung dikabulkan, mungkin kamu akan pergi dan lupa. Tetapi Allah ingin kamu menetap sedikit lebih lama di hadapannya. Dan ketika tiba waktunya, Allah akan menjawab doamu dengan cara yang membuatmu menangis bahagia. Saat itu kamu akan berkata, Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah diam. Engkau hanya menunggu waktu yang paling indah. Ketika hati ingin pulang, tapi jalan pulang terasa jauh. Ada masa ketika hati sangat ingin pulang kepada Allah, tetapi jalan pulang terasa jauh. Rasanya seperti berdiri di tengah gurun yang luas, melihat cahaya dari kejauhan, tetapi langkah kaki terlalu berat untuk mendekat. Kamu ingin berubah, ingin kembali, ingin memperbaiki semuanya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Perasaan ingin pulang ini adalah tanda bahwa Allah merindukanmu, karena tidak ada hamba yang tergerak untuk kembali kepada Allah kecuali Allah yang menggugah hatinya. Maka meski jalan pulang terasa jauh, ketahuilah bahwa panggilan itu adalah bukti kasih sayangnya. Hati yang ingin pulang adalah hati yang masih hidup. Hati yang masih bisa merasakan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal abadi. Hati yang masih bisa membedakan mana cahaya dan mana kegelapan. Dan hati seperti ini adalah hati yang Allah pilih. Namun perjalanan pulang tidak selalu mudah. Ada dosa masa lalu yang membebani pundak. Ada luka yang belum sembuh. Ada kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkan. Ada rasa takut gagal yang selalu mengintai. Semua itu membuat perjalanan pulang terasa menakutkan.
Tetapi ketahuilah, Allah tidak meminta kamu pulang dalam keadaan sempurna. Allah hanya ingin kamu pulang, bahkan jika langkahmu lambat, bahkan jika kamu sering berhenti, bahkan jika kamu jatuh berkali-kali. Yang penting, kamu berjalan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju Allah lebih besar nilainya daripada langkah besar menuju dunia. Bahkan jika langkah itu hanya berupa satu istighfar, satu ayat, satu sujud, Allah menghargai sedikit demi sedikit, tidak menuntut banyak sekaligus. Jika jalan pulang terasa jauh, itu bukan karena Allah menjauh. Itu karena kamu sedang belajar memahami perjalanan. Allah tidak akan memanggil jika Ia tidak membuka jalan. Dan pintu pulangmu selalu terbuka, selalu. Perasaan ingin pulang ini jangan kamu abaikan. Karena itu adalah cahaya. Cahaya yang muncul di hati bukan hal biasa. Cahaya itu adalah petunjuk bahwa Allah masih menginginkanmu. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa merasakan keinginan untuk kembali. Kamu merasakannya. Itu adalah anugerah. Maka meski berat, mulailah berjalan. Mulai dengan hal kecil. Mulai dengan langkah sederhana, tidak perlu sempurna, tidak perlu langsung berubah total. Allah mencintai perubahan kecil yang konsisten lebih daripada perubahan besar yang tidak bertahan. Dan yakinlah, jalan yang terasa jauh itu akan menjadi dekat ketika kamu sudah memulai langkah pertama. Karena Allah akan segera mendekat kepadamu lebih cepat daripada kamu mendekat kepadanya. Setiap langkahmu akan dibalas dengan 1000 rahmat. Ketika hati masih bertahan, tandanya Allah masih menjagamu. Meski saat ini mulutmu keluh, tubuhmu lelah, pikiranmu kacau dan hidup terasa berat, tapi jika hatimu masih percaya kepada Allah, itu tanda bahwa Allah masih menjagamu. Iman yang tersisa itu bukan milikmu, itu hadiah dari Allah. Kamu tidak bertahan sendirian, kamu bertahan karena Allah menggenggammu erat. Tidak ada satupun hamba yang mampu bertahan dalam iman tanpa pertolongan Allah. Jika kamu masih punya keinginan untuk berdoa, meski tidak sanggup mengucapkannya, itu tanda bahwa Allah masih meniupkan cahayanya ke dalam hatimu. Jika kamu masih takut kehilangan Allah, itu tanda bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu. Ketika hati masih memanggil nama Allah walau lirih, itu bukti bahwa hubunganmu dengan Allah tidak pernah putus. Hubungan itu mungkin melemah, mungkin retak, mungkin samar, tetapi tidak pernah hilang, karena Allah menjaga sesuatu yang kamu sendiri tidak mampu jaga. Allah tidak membiarkanmu jatuh terlalu dalam. Bahkan ketika kamu merasa sudah berada di titik paling rendah, sebenarnya Allah sedang menahanmu agar tidak jatuh lebih jauh. Allah membiarkanmu merasakan sakitnya agar kamu kembali mengingat betapa butuhnya kamu kepadanya. Jika hatimu masih mampu berkata, "Aku butuh Allah," meski mulutmu tidak mampu mengatakannya, itu lebih dari cukup. Karena Allah menilai hati lebih dari lisan. Allah mengetahui isi hatimu sebelum kamu mampu mengungkapkannya. Kesabaranmu dalam bertahan sampai hari ini tidak sia-sia. Allah melihat setiap air mata, setiap diam, setiap malam yang kamu lalui dalam gelisah, setiap helaan napas yang kamu tahan, agar tidak meledak menjadi tangis. Semua itu dicatat. Tidak ada yang terlewat. Ketika hati masih percaya, walau sekecil biji sawi itu bisa tumbuh menjadi hutan iman suatu hari nanti. Iman sekecil apapun bisa Allah lipat gandakan menjadi keteguhan yang luar biasa. Tugasmu hanya satu, jaga agar iman itu tidak padam. Hati yang bertahan adalah hati yang sedang ditempa, dan tidak ada hati yang ditempa oleh Allah kecuali hati yang Allah siapkan untuk menjadi lebih kuat dan lebih dekat. Maka jangan takut dengan proses ini. Semua rasa sakit yang kamu alami adalah bagian dari pembentukan dirimu. Jika kamu merasa kecil, lemah, diam, atau tidak mampu berdoa seperti dulu, ingatlah, Allah tidak menilai dari seberapa kuat kamu, tetapi dari seberapa keras kamu berusaha untuk tetap dekat meski dalam keadaan lemah, dan kamu sudah melakukan itu. Maka tenanglah,
Hati yang masih percaya adalah bukti bahwa Allah tidak meninggalkanmu. Justru Ia sedang memelukmu dalam cara yang tidak kamu lihat, menguatkanmu di saat kamu merasa paling rapuh, membimbingmu di saat kamu merasa paling tersesat. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa segala kelelahan ini mengarah pada satu tujuan, lebih dekat kepada Allah daripada sebelumnya. Allah mendengar bahkan ketika kamu tidak mampu mengatakan apa-apa. Setelah perjalanan panjang dalam narasi ini, kita menyadari bahwa tidak ada satu pun bagian dari diri kita yang luput dari perhatian Allah. Bahkan ketika suara kita hilang, ketika bibir kita keluh, ketika lidah kita berhenti berbicara, Allah tetap mendengar hati kita, karena suara hati jauh lebih nyaring baginya daripada suara mulut kita. Allah memahami setiap kelelahan yang tidak terucap. Allah memahami setiap rasa takut yang kita simpan rapat-rapat. Allah memahami setiap harapan yang kita jaga, meski hampir padam. Tidak ada satu pun yang tersembunyi darinya. Dia adalah Rabb yang mengetahui bisikan hati, bahkan sebelum hati itu berbisik. Jika hari ini kamu merasa kehilangan kata-kata, jangan salahkan diri sendiri. Kamu bukan lemah, kamu bukan gagal, kamu bukan jauh dari Allah. Kamu hanya sedang melewati fase yang hampir setiap hamba pilihan pernah lalui. Fase ketika Allah mengarahkanmu untuk lebih mendengar dari dalam, bukan dari luar. Ketahuilah bahwa Allah tidak membutuhkan ucapanmu untuk tahu bahwa kamu mencintainya. Tidak membutuhkan kalimatmu untuk tahu bahwa kamu ingin kembali kepadanya. Cukup getaran kecil di hati, cukup air mata yang jatuh tanpa suara, cukup rasa sakit yang ingin kamu sembuhkan, semua itu sudah sampai kepadanya. Dan jangan pernah merasa malu jika kamu berdoa dalam diam. Banyak doa paling mustajab justru lahir dalam diam yang paling dalam, karena dalam diam itu tidak ada yang tersisa kecuali dirimu dan Allah. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada hiasan kata, tidak ada yang mendengar kecuali Dia yang paling memahami. Setiap luka yang kamu bawa, Allah melihatnya. Setiap ketakutan yang kamu sembunyikan, Allah mengetahuinya. Setiap kekecewaan yang kamu pendam, Allah menggenggamnya. Dan Allah tidak akan membiarkanmu terus berjalan dalam keadaan hancur. Dia akan memperbaiki, pelan-pelan, lembut dalam cara yang hanya Dia yang bisa melakukan. Hari-hari beratmu bukan tanda bahwa Allah menjauh. Justru itu tanda bahwa Allah sedang sangat dekat, karena ketika hidup terasa paling sunyi, saat itulah Allah paling sering berbisik kepada hati, dan mungkin selama ini kita terlalu sibuk untuk mendengarkannya, hingga akhirnya Allah membungkam mulut agar hati lebih peka. Maka setelah narasi ini, jangan lagi takut jika kamu tidak mampu berkata-kata. Biarkan hatimu menjadi saksi keimananmu, biarkan diammu menjadi doa. Biarkan kesedihanmu menjadi jalan pulang kepada Allah. Karena Allah tidak pernah menilai dari kata-kata, Allah menilai dari apa yang tersembunyi dalam dada. Semoga setelah ini, kamu tidak lagi merasa sendiri dalam sunyi. Semoga kamu merasakan bahwa Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat dari napasmu sendiri. Semoga kamu menemukan ketenangan dalam keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kamu kehilangan suara. Dan semoga hidupmu setelah ini menjadi lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena hatimu telah belajar bersandar kepada Allah. Karena ketika hati telah bersandar dengan benar, mulut yang keluh pun tidak akan membuatmu merasa kehilangan arah. Allah akan selalu membimbingmu kembali pulang. Sebagai doa penutup, Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada. Engkau yang maha mendengar bahkan ketika tidak ada suara. Engkau yang maha menyembuhkan luka yang tidak bisa dijelaskan. Ya Allah, kuatkan hati kami ketika mulut kami lemah. Tegakkan jiwa kami ketika kami merasa jatuh. Terimalah doa-doa kami yang hanya mampu kami bisikkan dalam hati. Ya Rabb, jadikan diam kami sebagai ibadah, tangis kami sebagai penghapus dosa, dan kesunyian kami sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu.
Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, jika Anda merasa sedang berada di fase sunyi, atau jika Anda ingin teman lain juga merasakan ketenangan ini, bantu sebarkan kebaikan ini dengan cara like videonya, subscribe untuk menemani perjalanan iman Anda, bagikan kepada orang yang Anda sayangi. Tinggalkan komentar tentang apa yang Anda rasakan setelah menonton narasi ini, agar lebih banyak hati yang tersembuhkan oleh ayat, oleh hikmah dan oleh kasih sayang Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.